Perbuatan main hakim sendiri adalah sebuah perbuatan tindak pidana berupa perbuatan sewenang-wenang terhadap orang lain, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, dan dengan kehendaknya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan luka-luka atau cedera pada orang lain, bahkan bisa menyebabkan kematian. Namun sikap main hakim sendiri ini kerap terjadi dengan berlatar belakang faktor-faktor penyebabnya. Misalnya orang yang buta hukum, yang tidak tahu tentang hukum yang berlaku. Begitu juga faktor kebiasaan, misalnya balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Atau juga faktor informasi, belum apa-apa atau belum tahu informasi yang sebenarnya sudah langsung bertindak tanpa pikir panjang. Di dalam masyarakat memang main hakim sendiri sering terjadi. Tetapi bukan saja dalam masyarakat luas, dalam keseharian kita pun sering kali main hakim sendiri, walaupun mungkin bukan perbuatan yang kelihatan, tapi main hakim sendiri di dalam hati. Yang seolah kita mulai menjadi hakim-hakim buat sesama kita. Kita mulai menghakimi, bahkan menghukum dia. Memang tidak terang-terangan dengan tindakan kekerasan, tapi dalam hati kita sedang menghakimi dan menghukum orang itu. Dan ini sesuatu yang kontra atau bertentangan dengan sikap takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, seperti yang pernah dibahas, tidak suka menghakimi. Dia tidak suka jadi hakim buat sesamanya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan sebagai hakim utama dalam hidup. Dan memang Tuhanlah yang paling pas dan paling pantas untuk bisa menjadi hakim. Karenanya kita perlu membangun sebuah prinsip untuk membiarkan Allah menjadi hakim. Let God be judge. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Kitab di Perjanjian Lama Yesaya 59 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Ia atau Tuhan akan memberikan kepada musuhnya hukuman yang pantas. Musuhnya akan merasakan amarahnya, ia menghukum mereka. Orang di sepanjang pantai mendapat hukuman yang sepantasnya. Orang dari barat sampai ke timur akan takut kepada Tuhan dan menghormati kemuliaannya. Ia akan datang segera seperti aliran sungai yang cepat didorong oleh angin dari Tuhan. Kemudian Juru Selamat datang ke Sion menyelamatkan orang Yakub yang berbalik dari dosanya. Demikian firman Tuhan. Cuplikan Yesaya 59 ayat 19 sampai 20 merupakan sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya yang memberikan pengingatan sekaligus peringatan kepada orang-orang yang terbiasa menghukum, membalas dendam untuk tindakan musuh yang melukai. Dan di sini Tuhan menegaskan bahwa lewat Yesaya, Tuhanlah sebenarnya yang paling pantas untuk memberikan hukuman kepada musuh-musuh Tuhan sendiri. Dan murka Tuhan juga berlaku atas musuh-musuhnya itu. Dia menghukum mereka. Kalau di dalam Alkitab versi terjemahan baru dikatakan bahwa sesuai dengan perbuatan orang, Tuhan memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawan Tuhan, dan ganjaran kepada musuh-musuhnya. Bahkan kepada pulau-pulau yang jauh dia beri ganjaran. Ayat ini mau menegaskan bahwa memang hak penghakiman dan penghukuman itu sebenarnya dipegang sepenuhnya, otoritas utama adalah Tuhan. Dialah sebenarnya yang pantas dan menghukum dengan otoritasnya, dengan kekuatannya, dan tentu saja dengan kebenarannya. Dia tidak sewenang-wenang menyalahgunakan hukum untuk menghukum orang sembarangan tanpa pikir panjang atau membuat orang menjadi binasa tanpa pertobatan. Tuhan adalah sosok yang sungguh-sungguh ingin menyatakan
sebuah daulat, tetapi juga digerakkan oleh kasih Tuhan. Sehingga dengan sikapnya yang tegas dalam menghukum dan menghakimi, justru itu yang membuat orang menjadi takut akan Tuhan. Kalau di dalam versi terjemahan baru dikatakan orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaan Tuhan di tempat matahari terbit. Kalau dalam versi mudah dibaca dikatakan bahwa dari barat sampai timur orang akan takut kepada Tuhan. Berarti apa? Sikap takut akan Tuhan itu menjadi makin meluas ketika seorang menjadi sadar bahwa penghakiman dan penghukuman itu ada di tangan Tuhan dan hanya Tuhan yang pantas untuk melakukannya. Wewenangnya ada di Dia yang paling utama. Sehingga orang-orang dari barat sampai ke timur, dari matahari terbenam sampai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu akan takut kepada Tuhan. Berarti setiap waktu dan meluas dari barat sampai ke timur. Dan juga dikatakan akan menghormati kemuliaan Tuhan yang akan datang seperti aliran sungai yang didorong oleh angin dari Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Takut akan Tuhan dan menghormati kemuliaan Tuhan itu lalu dilanjutkan dengan sebuah ungkapan firman Tuhan yang menjadi berita penghiburan, yaitu kemudian Juru Selamat datang ke Sion menyelamatkan orang Yakub yang berbalik dari dosanya. Ada kabar gembira buat orang yang berbalik dari dosanya, termasuk berbalik dari sikap menghakimi dengan caranya sendiri atau main hakim sendiri. Yaitu mereka akan kedatangan Juru Selamat yang menyelamatkan mereka. Jelas sekali sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita bahwa memang penghakiman dan penghukuman itu bukan di tangan kita. Hanya Allah yang pantas menghakimi dan menghukum dengan tegas. Sehingga Dia pantas ditakuti, pantas untuk dimuliakan. Karena itu pelajarannya buat kita adalah berhentilah jadi hakim dalam hatimu agar damai itu bermukim. Berhentilah jadi hakim buat sesamamu agar kasih Tuhan itu memenuhi hatimu untuk mengasihi sesamamu. Ibu Teresa pernah mengatakan kalau kita lebih banyak gunakan waktu untuk menghakimi orang lain, memikirkan yang buruk tentang orang lain, kita lupa dan tidak punya waktu untuk mengasihinya. Mari kita belajar hari ini untuk menjadikan Allah kita sebagai hakim utama. Dalam hubungan kita dengan sesama mungkin ada konflik, biar Tuhan yang jadi hakim. Atau juga untuk orang-orang yang melukai, menipu kita atau menghancurkan hidup kita, biar Tuhan yang jadi hakimnya. Karena pembalasan ada di tangannya, Dia adalah sosok hakim yang utama dan penghukuman juga pantas untuk Dia kerjakan dengan caranya yang ajaib. Tapi bagian kita adalah belajar terus hidup benar, bertobat, dan jangan lagi menghakimi, supaya damai itu bermukim dalam hati. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo berjuang lagi jadi makin dewasa berlandaskan sabda Tuhan yang menyapa. Amin.